Ketika di bulan Ramadan yang seharusnya sangat kondusif untuk kita melakukan amal soleh, untuk melakukan amal kebaikan, kok kita tidak mampu melakukannya, ya, itu Kanjeng Nabi ngendikan orang tersebut benar-benar terhalang dari kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah rabbil alamin. Inilah kalimat yang saya harapkan keluar dari lisan jenengan semua, yakni sebuah ungkapan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan melalui lisan. Karena adalah bersyukur itu ada tiga hal. Bersyukur dengan hati, dengan menancapkan betapa kenikmatan Allah itu banyak sekali yang telah Allah karuniakan kepada kita dan telah kita reguk selama ini, yang harus kita syukuri. Itu betul-betul kita tancapkan, betul-betul menghunjam di dalam hati, dan kemudian kita ikrarkan melalui lisan kita dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita pada sore hari ini telah mengikrarkan semuanya. Ikrar bilisan bukan hanya sekedar hamdalah, tetapi juga boleh dengan kita menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita, kepada saudara kita, tapi dalam rangka bukan untuk pamer, tetapi adalah mengungkapkannya dengan rasa gembira bahwa Allah telah memberikan kepada saya kenikmatan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang sering kita juga membacanya, wa amma binikmati rabbika fahaddits. Dan terhadap apa-apa yang telah Allah karuniakan kepada kita berupa nikmat-nikmat itu, maka ungkapkanlah, ya, berikanlah kabar itu kepada saudara-saudaramu. Kemudian selebihnya adalah ketika kita bersyukur kepada Allah dengan anggota tubuh kita, ataupun dengan menggunakan setiap nikmat yang telah Allah karuniakan tadi menjadi energi taat kita kepada Allah.
Allah memberikan kepada kita kenikmatan sehat, maka sehat kita jadikan sebagai alat ketaatan. Allah memberikan kepada kita harta, maka harta itu ditasarufkan di jalan Allah untuk dalam ketakwaan kepada Allah, untuk ketaatan kepada Allah. Allah memberikan ilmu, Allah memberikan jabatan, Allah memberikan berbagai kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa menghitung satu persatu, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya jika kalian menghitung-hitung nikmat yang telah Allah karuniakan kepadamu, niscaya tidak akan mungkin menghitungnya. Dan itu kita gunakan nikmat tadi dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kebalikannya, ketika Allah telah banyak memberikan nikmat, tetapi kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk maksiat kepada Allah. Allah memberikan kepada kita harta-harta, ditasarufkan kepada hal yang tidak baik, ditasarufkan kepada hal-hal yang mengundang murka Allah. Allah memberikan kepada kita kesempurnaan tubuh, Allah memberikan kepada kita bisa melihat, bisa berjalan, bisa ngomong, bisa makan, bisa minum, ya. Kita gunakan mata untuk melihat hal-hal yang diharamkan, naudzubillah. Itu tidak sebagaimana yang seharusnya diciptakannya kita, yang mana Allah menciptakan manusia dan jin itu sejatinya untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka hadirin sekalian, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita, lisan kita, dan tentu anggota tubuh kita. Agar kenapa? Agar kita dilimpahkan lagi, diberikan tambah lagi kenikmatan, dan dilanggengkan kenikmatan-kenikmatan itu. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berfirman dalam ayat tersebut, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Wala in kafartum, akan tetapi barang siapa yang kufur, yang dia tidak mau berterima kasih kepada Allah atas nikmat tadi, yang dia tidak mau bersyukur atas nikmat yang sudah terlanjur kita reguk selama ini, maka ancamannya bukan kok dikurangi nikmatnya atau tidak ditambah nikmatnya, tetapi ancamannya adalah azab Allah. Inna adzabil syadid, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak lupa senantiasa di dalam setiap pertemuan adalah saya memberikan wasiat ini terutama kepada diri saya pribadi dan juga kepada jenengan semua yang hadir di sini ataupun siapa saja yang mendengar suara saya ini, yakni mari agar kita bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Karena itulah esensi dari setiap pertemuan di dalam setiap majelis adalah agar kita mengajak orang-orang yang berada di dalam majelis tersebut untuk bertakwa kepada Allah. Intinya itu. Kok nanti beberapa menit ke depan sampai waktunya iftar itu keterangan-keterangannya saja, tetapi sejatinya intinya itu. Alhamdulillahirabbil alamin, salah satu syukur kita yang wajib ya, saat ini kita lakukan bersyukur itu adalah kenapa saat ini kita masih hidup hingga Ramadan kali ini. Ini merupakan bentuk diijabahnya doa kita beberapa waktu yang lalu. Karena sejak mulai bulan Rajab kita sering memanjatkan sebuah lantunan munajat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab, ya Allah, berkahilah bulan Sya'ban, dan hinggakanlah umurku hingga bulan Ramadan. Dan saat ini Allah memberikan kenikmatan itu, merupakan kenikmatan hidup ya, sehingga umur kita disampaikan hingga bulan Ramadan. Bahkan kalau para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu itu bukan dan sekedar mulai bulan Rajabnya mereka itu berdoa, tetapi
adalah sejak 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa agar disampaikan umurnya hingga Ramadan. Bahkan sejak 6 bulan sebelum Ramadan mereka juga sudah berdoa agar amalan-amalan selama bulan Ramadan nanti itu diterima. Padahal ini dia belum datang Ramadan. Ini makanya betapa adalah orang-orang yang mensikapi datangnya Ramadan itu. Mungkin beberapa pertemuan yang lalu sudah disebutkan oleh saudara-saudara kita, ya, tentang seseorang ataupun golongan-golongan yang mensikapi datangnya Ramadan. Yang pertama adalah mereka bergembira akan datangnya Ramadan, ya. Disebutkan di dalam kitab Duratun Nasikin, ya, barang siapa yang bergembira akan datangnya Ramadan maka jasadnya diharamkan masuk neraka. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita termasuk di golongan ini. Amin Allahumma amin. Jasad kita diharamkan masuk neraka. Dalam artian Allah menjaga kita agar tidak masuk neraka. Dan kalau tidak masuk neraka, kemana lagi? Ya insya Allah kita akan dimasukkan surga. Amin Allahumma amin. Tetapi itu tadi, kalau menurut kitab tersebut adalah orang yang bergembira akan datangnya Ramadan. Dan kita alhamdulillah sudah berada di dalam bulan Ramadan. Dan tentunya bukan hanya sekedar bergembira saja, tetapi juga melakukan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan tersebut, ya, amal-amal soleh, amal-amal ibadah sebagai ungkapan kegembiraan dan sebagai aktualisasi bahwa kedatangannya bulan Ramadan itu ada pada diri kita. Kalau orang bagian yang kedua, orang golongan kedua tentang datangnya Ramadan itu ya cuek-cuek saja, tidak ada tidak ada pengaruhnya datangnya Ramadan dan tidak adanya Ramadan itu biasa-biasa saja, ya. Biasanya dia juga tidak pernah ke masjid, pas datang Ramadan dia tidak pernah ke masjid pula, karena memang tidak ada efeknya sama sekali datangnya Ramadan itu di dalam kehidupannya, tidak ada pengaruhnya, ya. Dan lebih parah lagi adalah ketika orang-orang yang golongan ketiga, yakni mereka itu sedih, mereka itu bahkan marah ketika ada datangnya Ramadan meneh, poso meneh, ora oleh iki, ora oleh kuno, ya. Bahkan ada dilarang, misalkan kalau seandainya dia mempunyai usaha-usaha yang biasanya melanggar syariat, ya, entah itu usaha prostitusi atau usaha-usaha yang kadang ketika di bulan Ramadan mendapatkan sweeping atau membuat peraturan ketat, ya, maka dia akan semakin bertambah sedih datangnya Ramadan itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah kita termasuk golongan yang bergembira, dan kegembiraan ini diaktualisasikan dengan melaksanakan ajaran agama Islam berupa amal-amal soleh berada di bulan Ramadan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, yang sekarang sedang ada di parkiran dakwah, ya. Adakah para hadirin ini yang sudah pernah membaca buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Ada yang belum? Ada yang sudah? Belum pernah, tapi pernah mendengar? Pernah? Atau apa itu Di Bawah Naungan Ka'bah? Belum pernah juga? Atau Tafsir Al-Azhar? Pernah baca? Ini karyanya siapa? Buya Hamka, Masya Allah. Tetapi saya tidak membicarakan tiga itu. Yang ingin saya sampaikan, ada juga sebuah karya beliau yang berjudul Tasawuf Modern. Tasawuf modern, ya, saya sendiri belum membaca ini juga, tetapi menurut sesuatu yang pernah saya baca, ya. Di dalam buku Tasawuf Modern tersebut beliau menuliskan ada sebuah kisah Raja Iskandar Zulkarnain mempunyai pasukan, ya. Ketika itu ingin mengirimkan pasukan tersebut, banyak sekali pasukannya. Ketika mau berangkat pasukan, ya, yang akan dikirim oleh Raja Iskandar Zulkarnain ini, dia sudah berpesan kepada pasukannya,
Nanti kalian akan menuju ke suatu tempat tujuan, tetapi perjalanan kita di malam hari dan kalian akan melewati sebuah sungai dan kalian nanti akan menyeberangi sungai tersebut. Tidak ada jembatan, lampunya ya ora ono ya. Kalian nanti akan dibawain karung, ya. Apa saja yang kalian injak di dalam sungai tersebut, ambil, masukkan karung dan dibawa. Apa saja yang kalian injak, ambil, ya. Kemudian akhirnya benarlah pasukan ini berjalan menuju sebuah, ya, akhirnya melewati sungai tadi, bertemu dengan sungai. Ada 3 golongan yang mensikapi perintah sang raja tadi. Yang pertama adalah dadak dijupuk barang, mari ngeboti melaku. Dia tidak mau mengambil apapun yang ada di dalam sungai karena dia berpikiran ini menjadikan beban saya bertambah berat, padahal beban perjalanannya itu jauh. Susah nanti kalau saya harus membawa beban ini. Kemudian ada juga golongan yang kedua, ya serak popo. Bagaimanapun untuk menggugurkan perintah sang raja, saya mengambillah ora ketang siji loro sing tak pidak ono ing sungai, ya. Maka dia mengambil sekedarnya. Dan akhirnya golongan yang ketiga adalah apa saja yang diinjak di dalam sungai tersebut diambil dan dimasukkan karung, ya. Nah, ketika sampai di tujuan siang hari disuruh membuka karung-karung yang telah dibawa tadi. Masya Allah, ternyata yang dibuka itu isinya emas dan berlian. Betapa gelone golongan pertama, betapa kecewanya dia. Kenapa tadi saya tidak ngambil yang saya indak di sungai, ya. Yang kedua pun, golongan kedua juga gelo, dia kecewa. Kenapa saya cuma ngambil sedikit, ya. Dan betapa bahagianya orang yang golongan ketiga, dia perintah dari sang raja dia taati, apa-apa yang diinjak di dalam sungai diambil, dimasukkan karung, dan akhirnya menjadi miliknya ternyata adalah berlian dan emas. Ini gambaran ketika kita memasuki di bulan Ramadan, banyak sekali amalan-amalan soleh yang seharusnya kita kerjakan, ya. Apapun bentuknya amal soleh tersebut, baik dari tilawatil Qur'annya, atau kita memperbanyak sedekahnya, atau sholat-sholat sunnahnya, atau juga amalan-amalan soleh yang lainnya, ya, yang ketika kita melakukan di bulan Ramadan tentu akan mendapatkan banyak sekali pahala, ya. Ini diibaratkan sebagai pasukannya Raja Iskandar Zulkarnain tadi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita berbicara perkara Ramadan, memang Ramadan ini sangatlah istimewa. Segala peluang kebaikan dibuka, pintu-pintu keburukan ditutup, dan penghalang-penghalang ketaatan itu disingkirkan. Kalau toh diumpamakan Ramadan itu bagaikan taman yang indah dengan berbagai macam bunga yang menebarkan aroma semerbak mewangi. Saking kuatnya aroma wangi tersebut, setiap orang pengen memilikinya. Itulah Ramadan. Bahkan ketika di bulan Ramadan ini yang mendapatkan berkahnya bukan hanya sekedar orang-orang Islam saja. Betapa banyak orang-orang di pinggir jalan yang sekarang jualan gorengan itu, apakah orang muslim semua? Juga tidak, ya. Yang dia itu di bulan Ramadan sing biasanya sing dodol mercon gitu, yang buat mercon, pabrik mercon, ya. Karena ketika mercon itu adanya di bulan Ramadan saja, adanya apa kembang api atau apa ya, dan seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun meski peluang ini terbuka untuk semua orang, tapi ternyata tidak semua orang itu bisa mereguk keindahan Ramadan ini, tidak mampu meneguk keindahan taman-taman bunga tadi. Karena ternyata ada pula ketika berada di taman tersebut bukan untuk mencari bunga yang indah, untuk merasakan bau wangi berbagai macam bunga tadi, tetapi dia bahkan memilih comberan di tanah taman tersebut. Karena Ramadan itu kalau diibaratkan sebuah senjata, dia senjata yang bermata dua, dia pedang yang bermata dua. Kalau dia pintar menggunakan, maka dia akan menjadi seorang pemenang di dalam dia
pertarungannya. Tetapi kalau dia tidak mampu menggunakannya, dia bisa jadi sebagai yang ada di dalam kalimat senjata makan tuan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin dalam hari ini hari keberapa? Ke-12, ya. Di hari ke-12 ini jenengan yang mempunyai handphone, di WA atau mungkin juga YouTube, ya. Atau mungkin di televisi ini murah apa ora? Anu STB-ne ndak? Jojo nek ora STB-ne ora iso muni kok nggonanku ya. Mati. Ya alhamdulillah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah banyak ketika kita ikuti beberapa hari selama bulan Ramadan ini, 12 ini hari ke-12 di bulan Ramadan, jenengan di handphone kalian ya. Ada berbagai materi, entah berupa tulisan, berupa ceramah, keindahan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan yang menyenangkan di bulan Ramadan. Tetapi saat ini adalah kalau menilik di dalam judul tema kali ini tadi, ada yang masih ingat? Apa? Lupa? Iya. Yes, pokoknya ono kajian, ono undangannya mangkat, serak penting judulnya apa? Ora apa-apa wes. Yang penting ono niat ngaji, muga-muga dimudahkan untuk masuk jannah. Amin Allahumma amin. Saya memberikan judul kesempatan kali ini adalah yang ngeri di bulan suci. Ada yang mengerikan di bulan Ramadan ini. Ya. Kalau biasanya adalah keenaan, keutamaan, kesenangan di bulan Ramadan, tetapi ada sesuatu yang mengerikan di bulan Ramadan. Yang pertama hadirin sekalian, memang adalah Ramadan ini bulan dibukanya pintu-pintu jannah. Tetapi bagi sebagian orang tertentu ya, bahkan justru Ramadan ini menjadi penghalangnya dia masuk jannah, dan begitu mudahnya dia tergelincir ke neraka karena dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah di dalam bulan Ramadan ini. Kisah ini kalau diambil dalam riwayat, banyak sekali yang meriwayatkan. Ya, salah satunya adalah dari Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan bahwa suatu kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika mau naik mimbar kemudian mengucapkan amin, amin, amin. Saya paham, meleng jenengan semua sudah paham tentang kisah ini. Ya, tetapi tetaplah kita angkat karena ada sesuatu yang mengerikan di situ. Karena adalah Rasulullah naik mimbar, ya. Kalau di sini mimbarnya tidak ada tangganya ya. Beda dengan kalau yang ada di MAJT atau di Masjid Kauman itu kan ada undaan 3 ya. Begitu naik undaan langsung amin, amin, amin. Ya, para sahabat ada yang terheran. Kemudian akhirnya sahabat tersebut bertanya kepada Kanjeng Nabi Rasulullah, ada apakah gerangan sehingga jenengan tadi ketika naik mimbar kok mengucapkan amin sampai 3 kali? Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi, ketahuilah sesungguhnya Jibril tadi mendatangiku, lalu dia berkata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, maka dia masuk neraka dan dia terhalang masuk jannah, maka terlaknatlah dia. Katakanlah amin. Oleh Kanjeng Nabi disebutkan amin. Ini adalah sesuatu yang mengerikan karena yang berdoa di sini adalah malaikat Jibril dan yang mengaminkan adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sesuatu yang mengerikan karena kalau nek sing misalkan sing ndongake wae awake dhewe sing kakehan dosa kadang mungkin akeh ora mustajabi. Lah ini sing berdoa adalah malaikat Jibril dan doanya adalah mengerikan ketika seseorang itu dia mendapati Ramadan dan dia melalui bulan Ramadan tersebut dan ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka terlaknat dia. Dia tidak masuk jannah, maka dia tergelincir ke dalam neraka. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya bulan Ramadan dijadikan kesempatan untuk memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Bahkan salah satu doa yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi yang sering kita baca adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa
fa'fu anni. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita menilik sebuah hadis ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi ya. Atau hadis yang lain yang hampir serupa, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang siam, yang berpuasa, atau barang siapa yang qiyam, melakukan salat malam, menghidupkan malam di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, yang didasari dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu ya. Dosa kita akan diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu. Ya, ada yang usianya sekarang 50, 40, 30, atau juga ada yang sudah 60 atau lebih dari itu. Ketika kita selama ini menumpuk-numpuk usia kita, itu pun juga dengan menumpuk-numpuk dosa. Rugi kalau seandainya selama ini kita menumpuk dosa ternyata tidak diampuni oleh Allah. Kesempatan kali inilah, karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita, apakah Ramadan depan masihkah kita akan mendapatinya ya. Ini pun juga apakah kita sampai di finish Ramadan, kita tidak tahu. Karena adalah kematian itu sesuatu yang kepastiannya akan mendatangi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Adalah kematian membawa 3 rahasia yang sering saya sampaikan. Kematian itu pasti mendatangi kita, tetapi rahasianya yang pertama, kapannya kita tidak tahu. Betapa banyak teman-teman kita yang kemarin masih ngajak chattingan, ngajak dolan bareng, sekarang dia sudah mendahului kita. Yang mana dia teman sekolah kita, bahkan sebetulnya dia mau ngajak bukber, ternyata belum saja bukber itu terjadi, dia sudah mendahului kita ya. Kapannya tidak tahu, di mana kita juga tidak tahu, akan dimatikan di tempat mana, dengan cara seperti apa, tetapi kita juga pun tak tahu dengan cara apa Allah akan mewafatkan kita. Tetapi ketahuilah bahwasanya Allah biasanya akan mewafatkan seseorang itu dalam kondisi kebiasaan hidupnya. Apakah kebiasaan hidup kita hidup dalam kondisi taat kepada Allah, atau ternyata hidup kita itu dipenuhi dengan hal-hal untuk bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah, kalau itu seandainya yang kita lakukan kemaksiatan yang sering kita lakukan, kalau dimatikan dalam kondisi itu, berarti itu adalah su'ul khotimah. Naudzubillah. Dan pasti kita semua yang hadir di sini, dan saya pun juga berdoa semoga kita akhir hidup kita adalah akhir hidup baik dengan akhir hidup husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Itu adalah amin yang pertama dari Kanjeng Nabi. Amin yang kedua adalah ketika Jibril mengatakan, barang siapa yang diantara kalian mempunyai 2 orang tua atau salah satu dari kedua orang tua, tetapi kok dia tidak menjadikan orang tuanya tersebut sebagai alat dirinya bisa masuk jannah, maka celakalah dia. Katakanlah amin. Maka dikatakan amin. Oleh karena itu hadirin sekalian, bagi kita yang masih mempunyai orang tua ya, entah masih lengkap atau salah satu dari kedua orang tua, jadikanlah dia itu tiket bagi kita untuk masuk jannah. Karena mereka itu adalah merupakan pintu-pintu kita masuk surga di bagian tengah. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya amin yang ketiga adalah barang siapa yang dibaca atau disebut namamu, kok dia tidak mau bersolawat atasmu, maka celakalah dia. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau di dalam hadis yang lain disebutkan orang yang tidak mau bersolawat itu adalah orang yang pelit. Padahal solawat itu merupakan kewajiban bagi kita. Jangankan kita, Allah dan Rasulnya itu bersolawat atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat atas Nabi. Setelah itu kemudian diwajibkan bagi kita yang sebagai seorang mukmin untuk sholawat kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah SAW.
Bahkan di dalam sebuah keterangan yang saya dapatkan itu, sholawat kita yang hanya sekedar di lisan saja tidak sampai ke hati. Sholawat ya, kita tidak mempermasalahkan sholawat musing kaya apa nganggo Sayyidina wa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad tok, silahkan. Yang penting adalah kita bersholawat kepada Nabi, maka walaupun lalai hati kita mung neng lisan tok, tetap kita mendapatkan pahalanya. Luar biasa sholawat ini. Maka dawamkan untuk bisa sholawat ya minimal ya berapa ya, 100 kali lah pagi, 100 kali sore ya, sebagai pengiring untuk doa pagi dan sore. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Ramadan dikenal sebagai bulan kebaikan, penuh keutamaan. Namun bagi sebagian orang justru menyebabkan dia bahkan terhalang dari kebaikan atau terjauhkan dari kebaikan. Ketika Rasulullah itu ya memberikan kabar gembira tentang datangnya Ramadan, atakum Ramadan sahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah tuftahu fi abwabus sama wa tughlaqu fi abwabil jahim wa tughallu fi maradati syayatin lillah fihi lailatun khairum min alfi syahrin man khurima khairaha faqad khurima. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan An-Nasai. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi, di mana Allah mewajibkan siam yang di dalamnya dibukakan pintu-pintu langit, ditutupnya pintu neraka dan dibelunggulah setan-setan. Di dalamnya ada sebuah malam yang nilainya melebihi 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurima. Barang siapa yang dia itu terhalang mendapatkan kebaikan, maka dia benar-benar terhalang dari kebaikan. Ketika di bulan Ramadan yang seharusnya sangat kondusif untuk kita melakukan amal soleh, untuk melakukan amal kebaikan, kok kita tidak mampu melakukannya, ya, itu Kanjeng Nabi ngendikan orang tersebut benar-benar terhalang dari kebaikan. Betapa kondusifnya ketika di bulan Ramadan ini. Jenengan melihat TV yang sudah ada STB-nya tadi, jadi iso ndelok siarannya. Yang selama ini sebelum Ramadan, di luar Ramadan biasanya presenternya tidak pakai baju atau pakai baju ya ala kadarnya. Pas waktu Ramadan dia pakai kerudung. Ya. Sinetronnya juga sinetron Islami. Jenengan pirsani ketika pas keluar rumah juga banyak orang-orang ahwat-ahwat ya. Walaupun ahwat dadaan ya. Biasanya dia tidak pakai kerudung. Sekarang pakai kerudung. Oh Ramadan, oh ya pantas. Minimal mata kita bisa terjaga, wahai laki-laki. Mbak-mbak, ibu-ibu, hati-hatilah terhadap mata laki-laki. Karena mata laki-laki itu tajam banget. Nggih, Pak? Leres? Kadang bisa menembus. Walaupun jenengan pakai jubah, pakai cadar, ngeri mata laki-laki itu. Bisa menembus. Arep ngomong ora jujur. Nggih napa mboten? Bapak-bapak, mas-mas. Makanya hati-hati, Bu, ya. Nah, beruntunglah jenengan bapak-bapak, mas-mas ketika Ramadan minimal akan terkurangi kemaksiatan itu gara-gara kondusifnya di bulan Ramadan. Maka sekiranya di bulan Ramadan yang sangat kondusif untuk melakukan amal soleh, kok kita tidak mampu menggunakan, ya benar-benar terhalang. Man khurima khairaha faqad khurima. Yang ketiga hadirin sekalian, bulan Ramadan memang merupakan dilipat gandakan pahala. Tetapi hati-hatilah, karena dosa yang dilakukan saat Ramadan itu juga lebih berat dibanding di luar Ramadan. Karena apa? Karena ada unsur penodaan atas kemuliaan Ramadan. Ya. Ketika kita mau menyebut Ramadan saja, bulan Ramadan itu ada selipan sebelumnya. Bulan apa? Bulan suci Ramadan. Ketika di bulan suci kok kita masih saja melakukan kekotoran, berarti akan menodai kesucian bulan suci Ramadan. Ya. Adalah jenengan sudah pirsa yang namanya di sana KBRI sana adalah tempat, atau mungkin KM15 atau mungkin jenengan sing paham lah, ya. Di sana adalah tempat-tempat yang biasa tempat berzina. Itu orang sudah mafhum. Tetapi kalau melakukan zina kok di Masjid Panut sini, Masjid Madya Mangunkarso, ini kebangetan banget. Karena ini adalah tempat suci. Pun demikian ketika kita berada di waktu yang suci dimuliakan oleh Allah, maka juga akan berpotensi dosanya lebih besar. Berlipatnya dosa itu adalah dari sisi bobotnya, bukan karena jumlahnya. Karena kalau satu keburukan tetap dihitung sebagai satu dosa,
Hanya saja kesalahan yang besar akan membuahkan dosa yang besar, sebagaimana kesalahan kecil akan diganjar dengan dosa yang kecil. Maka dosa yang berkaitan dengan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, baik itu adalah waktu maupun tempat, maka besar bobotnya dibanding dosa yang dilakukan di tempat ataupun waktu yang lain. Maka berhati-hatilah, hentikan kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam kemaksiatan yang masih sering kita lakukan, apalagi ketika di bulan Ramadan. Dan yang keempat, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah mau persiapan, Bu? Dicukupkan? Berapa menit lagi? 4 menit? Yes, karo di Bandung kira apa-apa. Ya. Kalau saya bertanya kepada ibu-ibu, budget untuk makan di bulan Ramadan sama di luar Ramadan besar mana, Bu? Di Ramadan. Bapak-bapak nggih ngoten? Iya. Padahal kan Ramadan biasanya kan mangan cuma ping pindho. Kok malah di luar Ramadan kan 3 kali. Kenapa budgetnya lebih besar? Amaraya kudune wong bapak iki biasanya nek sore ora ana goreng, kudu ana gorengan, kudu ana es kola, kudu macam-macam. Di pinggir jalan itu kalau di Ramadan longko sing dodolan gorengan. Begitu Ramadan itu tirik-tirik sing dol gorengan, dol es, macam-macam, Masya Allah. Ya. Inilah yang terjadi kengeriannya ketika di bulan Ramadan. Ketika di malam harinya kita sering kita gunakan untuk pesta-pesta makan, seolah dia itu dendam. Ya. Lah aku awan ramangan, ya tak rapel. Ya. Malah jenengan tadi 3 kali atau 4 kali kalau malam. Kebiasaan sehari-hari 3 kali. Ramadan luwih saka 3 kali malah kadang. Lah malam kadang begitu arep turu kok kita ngeleh ya, gawe nibu. Ya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kengerian di bulan Ramadan ketika malamnya banyak kita gunakan untuk makan-makan, untuk kita pesta-pesta, sementara ketika siang hari yang sering kita lakukan adalah apa? Tidur. Anek jenengan ki nek jenenge nuruti sing jenenge turu, lan jenengan iki pengene tidur serak barbar. Bahkan mungkin bisa jadi mulai jenengan dari sahur sampai maghrib ki lho iso nek cuma turu kan nek dituruti ya turu. Nek sing ora kerja, nek sing kerja kan ya eman-eman. Sampai-sampai adalah Imam Al-Ghazali sampai mengatakan itu, saya mendapatkan kabar seperti itu, kerangka kebenarannya seperti apa. Akhir zaman itu malah ya untuk ibadah ya, mungkin ya termasuk tidur itu. Dalam artian itu bisa dijadikanlah tidur itu sebagai ibadah dalam rangka untuk tarkul ma'asi, untuk menghindari maksiat. Ya. Dia melakukan tidur itulah daripada aku melek malah ghibah, daripada aku melek malah melihat hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah, ya mending aku turu. Ya. Maka sampai di situ akan menjadi nilai ibadah ketika niatan kita seperti itu, tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ya. Kalau tentang hadisnya jangan bertanya tentang hadisnya, tentang masalah tidurnya orang puasa itu ibadah, saya tidak tahu ya. Tetapi adalah bisa jadi apapun yang kita lakukan kalau dalam rangka untuk mengharap ridha Allah, maka bisa bernilai ibadah. Termasuk seandainya kita mau tidur pun, ketika niatan kita tidur dalam rangka untuk tarkul ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan, dan apalagi tidur kita ditambah dengan wirid-wirid sebelumnya, ya itu akan bernilai. Nah, turu bisa bernilai apalagi ketika kita tidak tidur. Ketika kita bisa melek dan bisa membaca Al-Quran, bisa khatam 1 juz, 2 juz atau lebih, atau bisa mengkaji kitab-kitab, atau bisa melakukan hal-hal ibadah yang lain mempunyai nilai lebih, maka ini tentu akan lebih bernilai daripada hanya sekedar tidur. Yang itu pun kesemuanya akan nanti dimintai pertanggungjawaban. Ketika jenengan tadi hanya sekedar pesta-pesta makan atau hanya sekedar tidur-tiduran, semua nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban kenikmatan itu. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im.
Hadirin sekalian, ini tadi beberapa hal yang mengerikan di bulan Ramadan. Kayaknya 45 ya? 45 apa? 45. Yes, pokoknya saya cukupkan karena waktu sekarang ini adalah merupakan waktu yang sangat mustajab jenengan berdoa. Dan jangan lupa ketika jenengan pas mau ketika mau berbuka puasa juga berdoa. Alafu minkum, saya mohon maaf kalau di dalam penyampaian kali ini ada beberapa hal yang tentu menjadikan jenengan sakit hati karena kalimat-kalimat yang mungkin saya kurang bisa menjaganya, dan saya pun mohon ampunan kepada Allah kalau yang saya sampaikan ada kesalahannya. Saya kembalikan kepada moderator. Dari saya cukupkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.